Selamat pagi Ibu Bapak dan Saudara yang kasih Tuhan. Biarlah damai sejahtera Kristus senantiasa hadir di dalam kehidupan kita, senantiasa melingkupi kita, dan kasih Tuhan mampu kita rasakan bersama. Kembali kita akan bersama-sama belajar akan sebagian kecil kesaksian firman Tuhan. Oleh sebab itu mari kita datang pada Tuhan terlebih dahulu di dalam doa. Kita berdoa. Segala puji syukur hormat kemuliaan hanya bagi Engkau di tempat yang maha tinggi ya Allah, yang atas kasih karunia-Mu melingkupi kami semua, sehingga kalau semalam kami boleh tidur, Engkau menjagai kami, dan pagi tadi Engkau membangunkan kami dengan kekuatan baru yang juga berasal dari Tuhan. Saatnya bagi kami pagi hari ini bersama-sama belajar kembali sebagian kecil kesaksian firman Tuhan. Biarlah nyatakan kebenaran-kebenaran itu di dalam kehidupan kami, sehingga kami semakin mengerti, semakin dekat, semakin sempurna di dalam kasih Kristus. Hamba-Mu yang hendak menyampaikan firman, Tuhan juga akan pakai mulut, bibir, lidah, dan pemikirannya untuk boleh menuangkan setiap idenya seturut dengan kehendak Tuhan sendiri. Terima kasih Tuhan, kuasai dan urapi kami, juga tempat di mana kami berbakti pagi hari ini dengan Roh-Mu yang kudus. Hanya di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Ibu Bapak Saudara yang kasih Tuhan, pagi hari ini kita hendak bersama-sama belajar dari Mazmur 103. Ayatnya atau baitnya yang ke-6 sampai 14. Nanti kita lebih berkonsentrasi pada ayat yang ke-13. Mazmur 103 ayat atau baitnya yang ke-6 sampai 14. Demikian. Tuhan menjalankan keadilan dan hukum bagi segala orang yang diperas. Ia telah memperkenalkan jalan-jalannya kepada Musa, perbuatan-perbuatannya kepada orang Israel. Tuhan adalah penyayang dan pengasih, panjang sabar dan berlimpah kasih setia. Tidak selalu ia menuntut dan tidak untuk selama-lamanya ia mendendam. Tidak dilakukannya kepada kita setimpal dengan dosa kita, dan tidak dibalasnya kepada kita setimpal dengan kesalahan kita. Tetapi setinggi langit di atas bumi, demikian besarnya kasih setianya atas orang-orang yang takut akan Dia. Sejauh timur dari barat, demikian dijauhkannya daripada kita pelanggaran kita. Seperti Bapa sayang kepada anak-anaknya, demikian Tuhan sayang kepada orang-orang yang takut akan Dia. Sebab Dia sendiri tahu apa kita, Dia ingat bahwa kita ini debu. Demikian panjang pembacaan saya, dan yang berbahagia adalah kita semua yang mau mendengar, memelihara firman Tuhan, bahkan melakukan dengan setia dalam kehidupan sehari-hari. Haleluya, amin. Ibu Bapak Saudara yang dikasih Tuhan, coba kita ingat kembali apa yang diungkapkan pemazmur dalam Mazmur 3, terlebih ayatnya yang ke-8 sampai dengan 13. Ayat-ayat tersebut biasanya dibacakan di akhir pelayanan perjamuan kudus. Ada yang masih mengingatnya? Karena bagaimanapun juga kita sudah lama sekali tidak mengadakan perjamuan kudus, sehingga kalau toh lupa hal yang biasa. Tetapi mungkin sebagian besar dari kita masih mengingatnya. Setelah kita selesai makan dan minum dari perjamuan itu, lalu pendeta mengajak berdiri, dan ada ungkapan-ungkapan di dalam hati kita yang mengingat bagaimana Allah di dalam menyikapi kehidupan kita. Allah yang penuh dengan kasih. Kalau dikatakan di dalam ayat atau mulai ayatnya yang ke-8 atau baitnya yang ke-8, Tuhan adalah penyayang dan pengasih, panjang sabar dan berlimpah kasih setia. Bahkan
Kalau dikatakan di ayat atau baitnya yang ke-9, tidak selalu ia menuntut dan tidak untuk selama-lamanya ia mendendam. Bagaimana sikap Allah kepada kehidupan manusia? Kalau kita mengingat perjalanan bangsa Israel, kembali kita diingatkan bagaimana perjalanan kehidupan bangsa Israel. Ketika bangsa Israel melakukan perbuatan-perbuatan jahat mereka, ketika mereka mencoba untuk memberontak kepada Tuhan dengan alasan-alasan yang menurut mereka logis, Tuhan marah. Iya, betul. Tetapi bukankah kemarahan Tuhan itu tidaklah panjang, tidaklah lama? Ketika bangsa Israel lalu mau bertobat, di sanalah titik balik Allah mengasihi bangsa Israel. Tidak dilakukannya kepada kita setimpal dengan kita, dengan dosa kita, dan tidak dibalasnya kepada kita setimpal dengan kesalahan kita. Coba saja kita berpikir bagaimana dosa-dosa yang kita lakukan setiap saat di hadapan Tuhan Allah. Bahkan kalau kita mengingat bagaimana Adam dan Hawa terjatuh ke dalam dosa, seharusnya maut itulah yang menjadi bagian dari kehidupan manusia. Kalau saudara sepupu kita mengatakan neraka jahanam, di sanalah sebenarnya hukuman yang tepat untuk orang-orang yang melakukan dosa, melakukan pemberontakan di hadapan Tuhan. Tetapi bukankah yang dilakukan oleh Allah, yang dikerjakan oleh Allah jauh dari apa yang telah kita lakukan? Allah mengangkat kita. Kalau toh ada penggambaran bagaimana manusia itu terjatuh dalam kubangan lumpur, bukankah Allah lalu membersihkannya diri kita, membersihkan diri kita sebersih-bersihnya? Bahkan kalau ada ungkapan setinggi langit dari bumi, sejauh timur dari barat. Seberapa jauh, seberapa lebar, seberapa panjang? Kalau kita mencoba untuk berjalan dari pojok sampai dengan ujung, seberapa lama kita berjalan? Artinya kasih setia Tuhan ternyata tidak pernah terbatas. Kasih Allah begitu luar biasanya kita rasakan di dalam kehidupan ini. Sehingga setiap kali kita mengadakan perjamuan kudus, di sanalah kita diingatkan bagaimana kasih Allah yang luar biasa itu terjadi dalam kehidupan kita. Penggambaran roti sebagai tubuh Kristus yang dipecah-pecah, diingatkan kembali bagaimana pengorbanan Yesus yang luar biasa itu bagi kita. Bukan hanya bersabda dosamu hilang, dosamu diampuni, kamu menjadi manusia baru, bukan hanya perkataan. Tetapi Tuhan Yesus mengasihi dengan perbuatannya. Ketika tubuhnya tercabik-cabik, ketika tubuhnya terlukai, ketika darah mengucur dari berbagai macam tempat di tubuhnya, itulah kasih sayang Tuhan. Bahkan ketika kita minum air anggur maupun air yang lain, air teh, kita juga diingatkan bagaimana darah itu. Karena bagaimanapun juga, konon kabarnya manusia tanpa darah tentu mati. Dan darah Yesus itulah yang tertumpah bagi kehidupan kita, untuk menyucikan dosa-dosa kita. Sebagaimana bangsa Israel menyimbolkan setiap tahunnya mereka harus menyembelih kambing domba yang berumur 1 tahun tanpa cacat dan harus gemuk, tambun. Dan darahnya diciprat-ciprat, dipercikan kepada umat, yang menjadi lambang bahwa darah kambing domba itulah yang membersihkan dosa-dosa manusia. Demikian pun dengan Yesus. Ketika Yesus berkorban di atas kayu salib, bukankah darahnya
menyucikan kehidupan orang yang berdosa satu kali untuk selamanya. Sehingga selalu kita diingatkan paling tidak 2 bulan sekali, ini loh kasih Allah. Tanggapi dengan bijak kasih sayang itu, pengertian Allah itu. Apakah kamu juga akan terus berkubang di dalam dosa, ataukah lalu berbalik menyesali setiap dosa, bertobat dan lebih dekat lagi dengan Tuhan? Sehingga di sana dikatakan orang-orang yang takut akan Dia. Dan kalau kita konsentrasi pada ayat yang ke-13, seperti Bapa sayang kepada anak-anaknya, demikian Tuhan sayang kepada orang-orang yang takut akan Dia. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, kadangkala kita mengerti salah tentang sayangnya Bapa kita kepada kita. Sayang itu yang seperti apa? Sayang itu kalau bagi manusia, bagi kita, ya mestinya sesuai dengan keinginan kita. Kembali, di dalam ikatan cinta kita memperoleh pelajaran. Sayang yang salah yang dilakukan oleh Ibu Sarah. Dia menutupi perbuatan jahat anaknya karena rasa sayangnya yang luar biasa. Apakah seperti itu? Ketika anak-anak menginginkan sesuatu apapun itu lalu dituruti, apakah itu sayang? Memperhatikan setiap kata-katanya tanpa ada sesuatu yang perlu diperdebatkan, apakah itu sayang? Semua yang dimau diberikan, apakah itu sayang? Tentu tidak, saudara. Pak Surya sayang kepada Elsa. Sayangnya Pak Surya adalah ketika terus mengingatkan bahwa kamu salah dan kamu harus mempertanggungjawabkan semua perbuatanmu. Itulah sayang. Sayang itu menghukum. Bagi orang Jawa, sayang kepada anaknya ketika mau gitik dan mau nyelentik. Bukan jewer, tetapi nyelentik. Ada hukuman, tetapi hukuman itu berfaedah bagi anaknya. Sayang kadangkala juga membuat sakit hati karena tidak menuruti semua yang diinginkan, karena belum tentu semua keinginan itu baik untuk anak-anaknya. Sayang bisa jadi marah. Ibu bapak saudara dan saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, kalau akhir-akhir ini kita membuka-buka, kita mendengar, membaca, melihat, ada banyak komentar berkaitan dengan kematian orang-orang di seputar kehidupan kita. Lalu biasanya orang-orang yang kehilangan ini mengatakan Tuhan lebih sayang. Tuhan sayang kepadamu sehingga Tuhan memanggilmu kembali. Apakah ungkapan ini salah, saudara? Pemikiran saya tentu tidak. Sudah diungkapkan di depan bagaimana Tuhan mengasihi, menyayangi kita dengan sungguh-sungguh sangat luar biasa. Dan pertanyaannya adalah, ketika seseorang masih diberi kesempatan hidup oleh Allah, apakah kita manusia, orang-orang yang mengasihi, bisa mengungkapkan rasa sayangnya sebagaimana Allah ungkapkan kepada Dia yang lalu dipanggil kembali ke hadapan Tuhan? Belum tentu saja. Sayangnya Allah, tentu kita perlu mengingat ketika Allah lalu mengakhiri setiap perjuangan yang berat. Manusia terbatas, Allah tak terbatas. Allah tahu persis apa yang dirasakan oleh si sakit. Allah tahu kondisi si sakit. Allah tahu yang terbaik bagi si sakit. Yang kadangkala kita sok tahu, ya akan lebih baik kalau dia hidup, akan lebih baik kalau dia saya perhatikan, saya memberikan yang terbaik untuknya. Apakah iya? Belum tentu, saudara.
Ketika lalu Allah mengambilnya, artinya Allah memberikan kelegaan kepadanya. Allah membebaskan dari rasa sakitnya. Allah juga memberikan kelegaan supaya si sakit ini tidak lagi terbeban. Itulah yang dikatakan Allah lebih sayang. Allah juga sayang kepada kita yang masih diberinya hidup. Artinya Allah juga masih memberikan kesempatan kepada kita untuk berkarya lebih, melayani Dia dengan lebih sungguh, dan lebih lagi menjadi orang-orang yang lebih takut akan Dia. Beban sayang Tuhan kepada mereka yang masih hidup tentu lebih besar ketimbang beban ketika Allah menyayangi mereka yang lalu akhirnya dipanggil kembali di hadapannya. Oleh sebab itu, mari kita memahami kata-kata sayang kepada anak-anaknya. Di sana ada ungkapan kepada orang-orang yang takut akan Dia. Bagaimana penggambaran Allah yang menyayangi umatnya melalui perjamuan kudus, yaitu pengorbanan Yesus. Demikianlah sayangnya Tuhan kepada kehidupan kita, baik mereka yang lalu dipanggil kembali ke hadapannya, maupun kita yang masih diberi kesempatan untuk boleh berkarya. Oleh sebab itu, ayo terus mendekat kepada Tuhan, terus menjadi orang-orang yang takut akan Dia. Sehingga dua hal, ketika kita dipanggil kembali, kita sudah siap. Atau saudara sepupu kita mengatakan husnul khotimah, baik pada akhirnya. Dan kalau Tuhan masih memberikan kita kesempatan untuk hidup, Tuhan masih memberikan kesempatan untuk sehat, itu artinya berkarya demi namanya, bersaksi akan kasih-Nya, semakin mendekat, semakin takut akan Tuhan. Dan akhirnya rasakan kasih sayang-Nya, peka terhadap apa yang Allah kerjakan dalam kehidupan kita. Tuhan memberkati kita. Amin. Saat teduh untuk kita. Bersama-sama kita datang pada Tuhan di dalam doa, kita berdoa. Bapa di dalam surga, dengan kerendahan hati kami bersama-sama menghadap tahta hadirat Tuhan, mengucap syukur atas setiap berkat yang Engkau curahkan di dalam kehidupan kami, dan apa yang Engkau kerjakan tidak pernah salah, sebab Engkau memiliki kuasa atas kehidupan kami semua. Namun seringkali apa yang Engkau kerjakan, apa yang Engkau rancangkan bagi kehidupan kami, menyisakan duka cita, kesedihan, kepenatan, kekhawatiran, ketakutan ya Tuhan. Kami merasa diri sangat lemah, tetapi kami juga percaya bahwa Tuhan sendiri menjadi sumber kekuatan kami. Bahkan Engkau sayang kepada kami, Engkau mengasihi kami, Engkau mengerti akan kondisi kehidupan kami. Oleh sebab itu pagi hari ini kami hendak serahkan saudara-saudara kami yang menderita sakit, apapun juga sakit mereka, juga apa yang dirasakan oleh saudara-saudara kami yang terkonfirmasi COVID-19. Engkau mengetahui kebutuhan mereka, Engkau mengetahui apa yang mereka inginkan menjadi sumber kebahagiaannya. Tuhan, kami tahu Engkau tidak pernah meninggalkan mereka sedetik pun. Mereka Tuhan menyayangi mereka, dan Tuhan menyayangi keluarganya juga. Bapa di dalam surga, Engkau pun memperhatikan orang-orang yang terlibat di dalam penanganan COVID-19, baik dokter, jurawat, sopir, tenaga gali kubur, tenaga yang untuk mengembalikan tanah ke dalam kubur. Engkau mengetahui jerih lelah mereka.
Biarlah Tuhan memberikan kekuatan, kesehatan, berkat Tuhan tercurah mengalir atas kehidupan mereka semua. Bapa di dalam surga, demikian pun dengan gereja milik Tuhan yang berupaya untuk menjadi bagian dari kehidupan orang-orang yang saat ini berkekurangan, yang saat ini sakit, yang saat ini mengalami kedukaan. Engkau memampukan gerejamu terus bertumbuh dan menerima berkat Tuhan lebih, sehingga mampu menyalurkan berkat itu kepada setiap mereka yang membutuhkannya. Bapa di dalam surga, apa yang dilakukan oleh pemerintahan bangsa kami, biarlah Tuhan juga berkati. Tuhan campur tangan di dalamnya, sehingga semuanya boleh terjadi sesuai dan seturut dengan kehendak Tuhan. Keluarga-keluarga yang juga terpapar menerima dampak dari COVID-19, Engkau teguhkan imannya, Engkau tegakkan sehingga mampu berdiri, mampu berjalan, mampu mengatasi setiap persoalan hidupnya dengan baik. Tuhan, di tengah-tengah perhimpunan kami, mohon berkat-Mu akan kehidupan kami secara pribadi, keluarga kami, orang-orang yang kami kasihi. Biarlah Tuhan mendengar apa yang menjadi seruan pribadi kami. Sebentar lagi kami mengakhiri persekutuan doa ini. Tetapi kami juga tahu bahwa kasih setia-Mu tidak akan pernah berakhir melingkupi kehidupan kami. Bungkus kami dengan kuasa darah-Mu, sehingga kami semakin dekat, semakin takut, semakin sempurna di dalam kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Dosa, pelanggaran, kesalahan kami biarlah Tuhan ampuni. Dan inilah sahabat-sahabat kami yang kami naikkan demi nama Putra-Mu yang tunggal, Tuhan kami Yesus Kristus. Amin. Ibu bapak, saudara yang dikasihi Tuhan, inilah yang bisa kita lakukan bersama pagi hari ini. Biarlah Tuhan terus menopang kehidupan kita. Tuhan sendiri yang akan mengangkat permasalahan, terlebih pandemi COVID-19 ini. Kita berharap semuanya segera berakhir dan kita semua merasakan kembali kehidupan yang normal. Tuhan memberikan kekuatan, Tuhan memberkati kita semua. Amin.